Australia dan Polandia lolos dramatis. Misteri bisikan Messi ke Lewandowski. Ronaldo gabung klub Arab bakal digaji selangit. Reaksi heboh Joe Biden atas kemenangan AS atas Iran. Bola Piala Dunia 2022 bukan buatan Indonesia. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Gelandang Barcelona Frank Kessie dirumorkan bakal segera kembali ke klub Serie A. Kessie tidak senang dengan situasinya di Barcelona. Dia dikabarkan tertarik untuk kembali ke Milan, namun Rossoneri tidak tertarik untuk membawanya kembali ke klub. Dikutip Football Espana, rival AC Milan di Liga Italia, Inter Milan, dilaporkan tertarik dengan Frank Kessie yang sedang berjuang dengan waktu bermain di Camp Nou. Kondisi internal Juventus yang sedang sulit tampak akan semakin runyam dengan tekanan dari eksternal. La Liga jadi salah satu pihak yang mendesak supaya Juventus mendapatkan sanksi. Keputusan La Liga ini didasari dengan semangat untuk menegakkan kondisi sepak bola yang berkelanjutan secara finansial. Jadi, ketika ada klub yang tidak patuh, La Liga berharap ada tindakan tegas. Salah satu usulannya adalah Juventus didegradasi atau dilarang berpartisipasi di Liga Champions. Dilansir Football Italia, playmaker AC Milan Ismail Bennacer dilaporkan telah melakukan perubahan sensasional terkait masa depannya belum lama ini. Bennacer memutuskan untuk mengganti agennya 1,5 bulan lalu dan berbicara langsung dengan Paolo Maldini terkait perpanjangan kontraknya di AC Milan. Kabar terbaru, Ismail Bennacer telah menunjuk Enzo Raiola sebagai agen terbarunya. Ex-striker timnas Argentina Sergio Aguero dan ex-pemain Barcelona Cesc Fabregas membela Lionel Messi dari ancaman petinju Meksiko Canelo Alvarez. Dukungan itu disampaikan lewat tweet pribadi mereka di Twitter. Aguero mengatakan Canelo Alvarez tidak tahu apa-apa soal sepak bola. Selain itu, Aguero juga minta Canelo Alvarez jangan mencari masalah. Lalu, Cesc Fabregas mengatakan Canelo Alvarez tidak mengenal sosok Messi. Dia mengatakan soal baju di lantai itu sudah biasa setelah pertandingan. Saat masa depan Ronaldo dispekulasikan sepanjang musim panas lalu, Bayern menjadi salah satu klub yang dikabarkan meminatinya. Kini rumor itu kembali muncul, apalagi Ronaldo sudah berstatus tanpa klub. Dengan status Ronaldo bebas transfer, maka Bayern atau klub peminat lainnya bisa mendatangkan mega bintang itu tanpa mengeluarkan biaya. Tak mau isu soal Ronaldo berkembang liar, Bayern buru-buru membantahnya. Klub Bavaria itu menegaskan tidak punya rencana mendatangkan Ronaldo yang tidak sesuai dengan gaya main dan rencana tim. Timnas Jerman melakukan aksi protes terkait isu larangan bagi komunitas LGBT yang hendak menyaksikan langsung pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar. Atas tindakan tersebut membuat Cristiano Ronaldo angkat bicara. Ronaldo sangat setuju pelarangan komunitas LGBT datang ke stadion untuk menyaksikan Piala Dunia 2022. Selain itu, ia sangat menghormati masyarakat Muslim yang berada di Qatar. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez membuka pintu lebar-lebar jika Lionel Messi ingin kembali ke Camp Nou pada musim panas tahun depan. Seperti diketahui, kembalinya Messi ke Barca sedang jadi isu hangat di tengah masa depannya di PSG yang kontraknya habis tahun depan. Xavi pun menjadi salah satu sosok yang mengamati situasi Messi terkini bersama PSG. Xavi akan menyambut Messi andaikan ia tidak memperpanjang kontraknya di PSG. Yuk football lovers yang belum subscribe, langsung subscribe aja sekarang juga dan dukung terus channel Starting 11 News untuk jadi channel sepak bola nomor 1 di Indonesia. Kita lanjut ke berita berikutnya. Kapten Wales Gareth Southgate tidak akan pensiun meskipun gagal membawa timnya lolos dari penyisihan grup B Piala Dunia 2022. Dia akan tetap membela The Dragon lebih lama lagi. Saya akan terus melakukannya selama saya bisa dan selama saya menginginkannya, kata Bale selepas laga melansir dari BBC pada Rabu 30 November. Bale menegaskan akan membantu The Dragon untuk bangkit usai menelan pil pahit di Piala Dunia 2022. Nama Frenkie de Jong terus diisukan bakal segera meninggalkan Barcelona. Gelandang timnas Belanda itu juga masuk dalam daftar incaran tim-tim papan atas. Erik Masip selaku penasihat Presiden Barcelona Joan Laporta memberi penegasan ke publik. Menurutnya, Frenkie de Jong tak pernah ingin dijual. Bahkan ketika klub dalam situasi finansial yang sulit, Laporta ingin mempertahankan de Jong karena dia merasa sang pemain dibutuhkan oleh tim.
Football lovers, tahu nggak sih Piala Dunia Qatar 2022 menghadirkan pendingin udara atau AC raksasa di venue-venue pertandingan. Hal itu bertujuan untuk melawan suhu yang cukup panas saat menggelar laga Piala Dunia 2022. Akan tetapi, tidak semua pemain merasakan efek positif keberadaan AC tersebut. Salah satunya Anthony, winger timnas Brasil yang mengeluhkan AC di stadion. Dia menyebutkan AC atau pendingin ruangan yang terpasang di hotel dan stadion Piala Dunia membuatnya batuk-batuk dan tenggorokannya terasa kering. Seperti biasa nih football lovers, kalau aku udah muncul untuk menemani football lovers yang ada di rumah, saatnya kita trivia. Oke, untuk trivia di episode kali ini, pertanyaannya, penghargaan pemain muda terbaik Piala Dunia sudah dilakukan sejak Piala Dunia edisi 2006 hingga 2018. Dan berikut ini adalah para pemenang penghargaan tersebut kecuali A. Paul Pogba, B. Kylian Mbappe, C. Thomas Müller, dan D. Eden Hazard. Langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar sekarang juga. Timnas Argentina akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Tim Tango meraih tiket itu usai mengalahkan Polandia 2-0. Dua gol dicetak oleh Alexis Mac Allister di menit ke-46 dan Julian Alvarez di menit ke-67. Hasil ini membuat Polandia menemani dari posisi kedua dengan koleksi 4 poin, unggul selisih gol atas Meksiko yang finish posisi ketiga grup C. Di laga grup C lainnya, timnas Meksiko berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-1. Dua gol Meksiko dicetak oleh Henry Martin di menit ke-47 dan Luis Gomez di menit ke-52. Sedangkan gol Arab Saudi dicetak oleh Salim Al-Dawsari pada menit ke-96. Di grup D, Australia menang 1-0 atas Denmark. Gol tunggal kemenangan Australia dalam laga tersebut dicetak oleh Matthew Leckie di babak kedua. Tambahan 3 poin Australia yang mengantongi 6 poin dari 3 laga dan finish di posisi runner-up dan berhak atas 1 tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sementara itu, Prancis secara mengejutkan kalah 0-1 dari Tunisia. Turun dengan kekuatan lapis, Prancis kebobolan berkat gol dari Wahbi Khazri di babak kedua. Meski meraih kemenangan, Tunisia tetap gagal lolos ke babak 16 besar. Pelatih Meksiko Gerardo Tata Martino melepas jabatannya usai matchday ketiga Piala Dunia 2022. Martino mengkonfirmasi bahwa masa jabatannya sebagai pelatih Meksiko telah berakhir setelah pertandingan terakhir grup C Piala Dunia melawan Arab Saudi dan dipastikan bahwa El Tri gagal lolos ke 16 besar. Timnas Meksiko harus gigit jari setelah dipastikan tersingkir dari ajang Piala Dunia 2022. Kegagalan ini menjadi catatan buruk bagi Meksiko. Untuk kali pertama sejak 1978 alias 44 tahun lalu, El Tri gagal lolos ke fase gugur. Sebagai catatan, sejak 1994 hingga 2018, secara beruntun mereka selalu lolos ke babak 16 besar meski pada akhirnya terhenti di babak tersebut. Kegagalan penalti Lionel Messi tak mempengaruhi langkah Argentina ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, namun berpengaruh pada rekor pribadi sang mega bintang. Gol Messi di Piala Dunia masih tertahan di angka 8, catatan yang sama seperti Diego Maradona dan Cristiano Ronaldo. Messi juga masih tertinggal 2 gol dari top skor Argentina di Piala Dunia, yakni Gabriel Batistuta. Lionel Messi angkat bicara usai gagal cetak gol penalti saat Argentina versus Polandia di pertandingan grup C Piala Dunia 2022. Messi kesal tak bisa selesaikan tugas dengan baik. Messi mengatakan dia tidak pernah ragu Argentina akan menang meskipun tendangan penaltinya meleset. Menurut Messi, Mac Allister, Alvarez, dan Enzo Fernandez semuanya memberikan kontribusi besar untuk Argentina. Selepas pertandingan Polandia versus Argentina, kamera menangkap momen saat kapten dari kedua tim terlibat dialog. Lionel Messi dan Lewandowski berbicara sambil saling berbisik. Apa yang mereka bicarakan? Entahlah, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan dari kedua pemain. Pelatih Prancis Didier Deschamps mengungkapkan alasan timnya digebuk Tunisia pada laga ketiga Piala Dunia 2022. Deschamps yakin bahwa merotasi tim Prancisnya begitu banyak adalah alasan kalah melawan negara Afrika tersebut. Seperti diketahui,
Dacia menurunkan hampir 90% pemain lapis kedua, mengingat mereka sudah memesan tiket ke 16 besar. FIFA mengumumkan tim wasit wanita bakal memimpin laga pamungkas grup E Piala Dunia 2022 antara Costa Rica versus Jerman, Jumat 2 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka adalah Stephanie Frappart asal Prancis sebagai wasit utama, dan Neuza Beck asal Brazil, serta Karen Diaz asal Meksiko sebagai asisten wasit atau hakim garis. Penunjukan tim wasit wanita untuk memimpin sebuah laga sepak bola pria di Piala Dunia ini akan menjadi sejarah karena baru kali pertama dilakukan. Timnas Inggris kehilangan salah satu personelnya di Piala Dunia 2022. Back the Three Lions, Ben White memutuskan untuk meninggalkan tim di Qatar. Adapun alasan kepergian White tidak dibeberkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. FA hanya menyebutkan Ben White telah meninggalkan markas latihan Inggris di Al Wakrah dan kembali ke rumah karena alasan pribadi. Amerika Serikat menyegel satu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Keberhasilan timnas Paman Sam melaju ke babak 16 besar Piala Dunia juga disambut sukacita oleh Presiden AS Joe Biden. Tak hanya senang karena lolos, namun Biden terlihat sangat bersemangat karena yang mereka kalahkan adalah Iran, negara yang sedang berseteru dengan mereka. Perseteruan antara petinju legendaris Meksiko Canelo Alvarez dan Lionel Messi akhirnya berbuntut manis. Dikutip ESPN, Canelo secara terbuka menyatakan permintaan maafnya baik kepada Lionel Messi maupun kepada segenap rakyat Argentina yang sangat mencintai Messi. Dia mengakui telah berkata sesuatu yang tidak pantas karena dibutakan oleh rasa nasionalisme yang besar pada negaranya. Legenda sepak bola Brazil, Pelé, dikabarkan masuk rumah sakit karena harus menjalani perawatan akibat kanker yang dideritanya. Kabar itu disampaikan oleh putrinya Kelly Nascimento di media sosialnya. Namun, dia menyatakan bahwa tidak ada kondisi darurat terkait keadaan kesehatan ayahnya. Rumah sakit Yahudi Albert Einstein mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa Pelé dibawa ke sana untuk evaluasi ulang pengobatan kemoterapi atas kanker usus besar yang diidentifikasi pada September 2021. Teka-teki masa depan Cristiano Ronaldo usai berkonflik dengan Manchester United mulai terungkap. Ya, menurut laporan dari 442, Ronaldo dikabarkan akan hijrah ke Arab Saudi usai Piala Dunia Qatar 2022 selesai. Ronaldo dan Al Nassr sudah mencapai kesepakatan verbal. CR7 menyetujui kontrak 2,5 tahun dengan klub yang bermarkas di Misol Park itu. Ronaldo akan mendapatkan gaji luar biasa dari Al Nassr, yakni 200 juta euro atau 3,2 triliun rupiah per tahun, termasuk pendapatan dari kesepakatan komersial. Presiden La Liga Javier Tebas menyambut sukacita mundurnya Andrea Agnelli dari jabatannya sebagai Presiden Juventus. Bukan tanpa alasan mengapa Tebas begitu senang atas kabar hengkangnya orang nomor 1 itu di Bianconeri. Tebas sudah lama mencela Agnelli terkait peran kunci di dalam usaha menggulirkan Liga Super Eropa yang sempat marak beberapa waktu lalu. Bola resmi FIFA World Cup 2022 yang diberi nama Al Rihla ternyata diklaim bukan buatan Indonesia. Bola itu dikabarkan produk buatan Pakistan dan Cina. Padahal, sebelumnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Al Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 di Qatar yang diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola yang dibuat di Indonesia ternyata hanya bola yang diperuntukkan untuk souvenir atau oleh-oleh alias bukan bola yang dimainkan di lapangan. Saatnya aku untuk bacain komentar dari Football Lovers. Tadi aku udah baca nih, ya Kalalang kok nggak bacain komentar kita lagi sih? Tenang aja, aku bakal bacain hari ini. Aku udah pilih-pilih juga nih dari tadi. Mungkin banyak yang nonton tapi nggak ngeh juga. Nah, ini ada dari Ibnu Reski. Komentarnya, Mario Ferri dari Italia yang menjadi penyusup di pertandingan Portugal versus Uruguay sudah 4 kali melakukan pitch invader sejak 2009. Yang nonton pertandingannya Portugal versus Uruguay, ada seorang laki-laki yang lari ke lapangan dengan membawa pesan-pesan dengan bendera dan juga yang menempel di tubuhnya. Ada sosok Mario Ferri. Dia ini adalah seorang berkebangsaan Italia, usianya sekitar 35 tahun. Ternyata ini bukan orang biasa, Football Lovers. Jadi dia ini adalah seorang pesepak bola
pesepak bola legal, dia udah mungkin berkarir sekitar 9 tahun terakhir dan juga dikontrak oleh klub divisi 2 India United Sports Club, tapi dia udah pulang kampung karena liganya diberhentikan karena ada wabah COVID-19. Nah, mungkin ini sebenarnya berita atau informasi penting gak penting ya, tapi karena sepak terjangnya udah dimulai dari tahun 2009 dan juga sering membawa pesan-pesan yang penuh dengan pro dan kontra, akhirnya dia menjadi salah satu hal yang mencuri perhatian di Piala Dunia Qatar 2022. Next, aku bakal bacain komentar dari, ini lucu sih sebenarnya, ada dari Kokoro TV. Kak, ngomong kata untuk andanya, pakai nada yang pas pertama channel ini baru dibuat dong, jangan pakai nada yang sekarang. Emang beda ya yang sekarang sama yang dulu ya? Gimana sih? Spesial untuk Anda atau gimana sih? Nanti aku bakal ngulik lagi ya episode-episode yang dulu biar kalau misalkan football lovers kangen sama yang nada yang dulu biar terobati deh gitu ya. Oke, itu aja komentar yang bisa aku baca di episode kali ini. Terima kasih. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, posting di sosial media kalian dan tag Starting 11 Network. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!